Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim talenta UPTD SD Negeri Haur Gelis Kolot dari unsur kepala sekolah. Hari ini akan membawakan satu buah dongeng keagamaan yang berjudul Nabi Yusuf. Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihi wassalam. Dari 12 putranya, Yusuf dan Bunyaminah yang dicintai oleh Nabi Yakub, sehingga membuat iri pada saudara-saudara yang lainnya. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud padanya. Kemudian Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Ayahnya berkata, 11 bintang itu adalah saudaramu, matahari adalah ayahmu, dan bulan adalah ibumu. Maka jangan kau ceritakan masalah mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Kelak kau akan menjadi orang yang terhormat, kau akan menjadi orang yang disegani. Maka jika saudaramu tahu, mereka akan mencelakaimu. Tapi tanpa sepengetahuan Nabi Yakub dan Yusuf, saudaranya ada yang mendengarkan percakapan ayahnya. Maka sejak itu mereka semakin membenci pada Yusuf. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Pada suatu hari, saudara-saudaranya meminta izin kepada ayahnya. Wahai ayah, izinkanlah saya untuk membawa Yusuf untuk pergi berburu. Namun ayahnya tidak mengizinkan, karena Yakub takut akan mencelakai Yusuf. Tapi karena dengan rayuan para anak-anaknya, akhirnya Nabi Yakub memperbolehkan Yusuf untuk pergi berburu. Setelah sampai di hutan, mereka segera akan membunuh Yusuf. Namun ada saudaranya yang tidak tega untuk membunuh Yusuf, sehingga saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur tua. Sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua, baju Yusuf dilumuri darah kambing yang dibunuh oleh mereka. Maka Yusuf kecil yang tidak berdaya dimasukkan ke dalam sumur itu. Kemudian mereka pulang membawa pakaian yang berlumuran darah Yusuf. Kemudian mereka menceritakan kepada ayahnya, wahai ayah, Yusuf telah diterkam oleh serigala. Ayahnya begitu mendengar laporan dari anak-anaknya, menangis setiap hari sehingga menyebabkan mata Nabi Yakub menjadi buta. Tidak beberapa lama Yusuf berada di sumur itu, datanglah serombongan kafilah hendak mengambil air di dalam sumur itu. Mereka terkejut ketika melihat ada seorang anak kecil yang berada di dalam sumur itu. Kemudian kafilah itu mengangkat Yusuf dari dalam sumur. Dan kemudian kafilah itu membawa Yusuf untuk dijadikan budaknya. Dan setelah sampai di Mesir, kafilah itu menjual Yusuf pada kerajaan. Kemudian Yusuf diberikan kepada Kiftir, seorang perdana menteri di kerajaan itu. Dan Kiftir menyerahkan Yusuf kepada istrinya, Juleha. Juleha tidak mempunyai anak, sehingga dia mengangkat Yusuf sebagai anaknya. Tahun berganti tahun, kini Yusuf tinggal di lingkungan istana kerajaan Mesir. Yusuf berkembang menjadi pemuda yang tampan, menjadi pemuda yang cerdas, sehingga diangkat oleh Juleha menjadi kepala pelayan istana. Melihat ketampanan Yusuf, Juleha merasa tertarik, sehingga Juleha mempunyai niat jahat terhadap Yusuf. Tiba-tiba Juleha memasuki kamar Yusuf. Yusuf tidak berdaya menghadapi Juleha. Akhirnya Yusuf berlari ke pintu, dikejar oleh Juleha dan ditarik bajunya dari belakang sehingga robeklah baju Yusuf. Dan tiba-tiba ketika Yusuf membuka pintu, sudah berdirilah suami Juleha. Juleha segera menghampiri suaminya dan berkata, suamiku, Yusuf akan melakukan perbuatan keji terhadapku. Kemudian Yusuf berkata, tidak, dialah yang akan melakukan perbuatan keji terhadapku.
Maka terjadilah perdebatan saling tuduh-menuduh. Untuk menutupi rasa malunya, kemudian sang raja menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua pemuda pelayan istana, yaitu bernama Nabo dan Malham. Nabo dan Malham dipenjara karena akan membunuh sang raja. Pada suatu malam, Raja Mesir bermimpi melihat 7 lembu memakan 7 lembu gemuk-gemuk, dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Kemudian raja mengumpulkan para dukun untuk mengartikan arti mimpi itu, tapi tidak satu pun dukun yang bisa mengartikan mimpi Raja Mesir itu, sehingga Nabo teringat pada temannya Yusuf yang ada di dalam penjara. Maka Nabo mengusulkan kepada raja bahwa Yusuflah yang bisa mengartikan arti mimpi dari sang raja. Maka sang raja memerintahkan agar Yusuf dipanggil untuk menghadap raja untuk mengartikan arti mimpi tersebut. Kemudian Yusuf dipanggil untuk menghadap raja. Di hadapan raja, Yusuf mengartikan mimpi itu, bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa kekeringan dan 7 tahun masa kesuburan. Melihat tafsiran mimpi dari Yusuf itu, akhirnya Nabi Yusuf mempunyai usul agar menimbun makanan untuk selama 7 tahun. Dan ternyata kejadian itu terjadi. Maka dengan tafsiran mimpi Nabi Yusuf itu, kemudian sang raja mengangkat Yusuf menjadi menteri ekonomi. Apapun yang dikatakan Nabi Yusuf, semuanya menjadi kenyataan. Setelah 7 tahun mengalami masa paceklik dan 7 tahun mengalami masa subur, maka Nabi Yusuf menginstruksikan bahwa masyarakat boleh datang ke kerajaan untuk menukar emasnya atau apapun dengan bahan makanan. Mendengar itu semua, putra-putra Nabi Yakub datang ke istana. Mereka tidak tahu kalau menteri ekonomi itu adalah Yusuf, saudaranya. Melihat Yusuf, saudara-saudaranya datang ke istana, mereka menjamu saudara-saudaranya dan mereka menginginkan ayahnya untuk datang menemui Yusuf ke istana. Kemudian Nabi Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk menghadirkan ayahnya kepada Nabi Yusuf. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf pulang menghadap ayahnya. Wahai ayah, ternyata menteri perekonomian di kerajaan adalah Yusuf, putra ayah. Kemudian ayahnya diajak menemui Yusuf di kerajaan. Melihat ayahnya, kemudian Nabi Yusuf memeluknya dan menangis di pangkuan ayahnya. Kemudian baju Nabi Yusuf diusapkan kepada mata ayahnya, dan seketika mata ayahnya melihat kembali. Itulah cerita dari saya tentang Nabi Yusuf. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh memiliki sifat iri hati dan dengki terhadap saudara kita. Dan kita harus saling menyayangi sesama saudara kita. Demikianlah cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.